Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susilawati dengan NPM 140 2021 067 akan membuat rangkaian detik, menit, dan jam menggunakan aplikasi Logism. Pertama-tama di sini kita membuka aplikasi Logism terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat circuit name. Nah, di sini saya menamakan dengan date 10. Kemudian kita ke analis akun dan kita memasukkan inputnya. Di sini saya menggunakan 4 input. Kemudian outputnya itu saya menggunakan 5 output, yaitu DA, DB, DC, DD, serta R. Dan untuk tabelnya, di sini saya mengisi dengan 00011 00100 00110 0100 0110 0111 dan setelah itu kita menggunakan 000 semua di bawahnya. Di sini saya tinggal mengklik OK dan menambahkan IRD10, nama IRD10 di situ. Setelah itu kita di sini juga IRD10. Di sini kita menambahkan D10. Nah, di sini kita menggunakan memori dari di flip flop. Di sini kita menggunakan 4 di flip flop. Di sini saya tinggal mengcopy saja. Di sini kita menggunakan 4 ya guys. Di sini saya menggunakan splitter dengan font out 4 tapi east, dia menghadap ke east. Kabel yang terakhir saya sambungkan dengan yang paling bawah. Dan saya menamakan itu dengan R sirkuit, dan kita membuat sirkuit name baru yaitu D6. Kita memasukkan 3 input di sini dan 4 output, yaitu DA, DB, DC, dan R. Dan seperti yang tadi kita menambahkan angka-angka di tabelnya, yaitu angka 0 dan 1. Karena di sini ada 3 masukan dan 4 keluaran, di sini sedikit. Setelah itu kita build circuit, kita menamakan RID6. RID6 ini yang tadi IRD10 dan yang ini IRD6. Kalau misalkan ada D10 berarti dia ada IRD10. Kalau ada D6 berarti dia ada IRD6. Nah, sekarang kita menggunakan D flip flop lagi, dan ada 4 D flip flop 3 D flip flop yang akan kita gunakan. Karena di situ tadi ada 3 input, kita menggunakan 3 input. 3 input dan 4 output. Saya memberi label dengan CLK dan menyambungkan kabelnya dari di flip flop ke
RID 6. Nah, semuanya sudah hijau. Kalau sudah hijau berarti tandanya sudah berhasil. Nah, di sini itu saya menggunakan splitter lagi. Dan dia masih fan out-nya 4. Dia menghadap ke west. Splitternya itu kita sambungkan dengan kabel yang sudah kita sambungkan sebelumnya. Menggunakan clock menggunakan konstan. Di sini saya menggunakan konstan untuk bagian yang nomor 1 dari splitternya. Untuk yang ini saya menamakan dengan beri label dengan R supaya mudah dikenali. Ini sepertinya agak nge-lag ya. Di sini saya sambungkan dengan RID 6 tadi dan kita membuat sirkuit name baru lagi dengan 2 input. Di sini ada AB dan outputnya ada 3. Outputnya ada DA, DB sama R. Makin sedikit inputnya, makin sedikit pula tabel yang akan kita isi. Nah, di sini udah tertera, kita beri label dulu, beri label D3 sama RID 3. Tetap kita menggunakan D flip flop dan di sini kita menggunakan, karena tadi ada 2 input, kita di sini menggunakan D flip flop 2, ada 2 karena tadi ada 2 input dan nanti outputnya ada 3. Seperti biasa saya menyambungkan ini. Dan saya menggunakan splitter lagi. Splitter. Tetap ada fan out-nya tuh 4 dan dia menghadap ke west. Sini saya memberi label O untuk yang di sampingnya. Dan saya menggunakan konstan juga untuk RID 4 ini. Dan di sini saya memberikan label R dan dia terhubung dengan RID 3. Setelah itu kita membuat sirkuit name baru yaitu D24 dengan input kita membuat dulu tadi kita membuat D24, sekarang kita membuat RI24. Oke, di sini ada 4 input dan 5 output. Oke, tinggal yes. Habis itu kita pindah-pindahin. Ini sebenarnya mau digrupkan, tapi mereka nggak bisa. Jadi saya manual saja. Nggak bisa. Ya, saya pindah-pindahinnya secara manual. Saya melakukan splitter lagi.
tadi RID 10-nya kita sambungkan dengan input yang ada di RID 24 ini. Ini inputnya kita sambungkan. Dan splitter ini juga kita sambungkan dengan RID 10. Kita menambahkan plexer. Saya memakai multiplexer di sini. Namanya plexer. Oke, dan saya pakai konstan. Di sini 0 kali 0 ya, biar ininya 0, konstannya 0. Jadi dia bukan 1. Dan dia disambungkan dengan splitter yang tadi. Nah, splitter yang ini saya copy terus saya sambungkan dengan H10. Kita menggunakan ini gets and get. Kita menggunakan gerbang AND. Tapi dia narrow, bentuknya narrow. Kita menambahkan pakai NOR juga. NOR get. Gerbang NOR. Saya menyambungkan gerbang NOR dengan gerbang AND tadi. Ini kita pakai split lagi di sini, ada 4 splitter dan disambungkan dengan multiplexer. Dan ini splitter yang terakhir ini saya sambungkan dengan input output yang 5 tadi, yang dari RID 24 tadi yang di awal. Nah, setelah itu kita ke di 24. Karena di situ tadi ada 4 input dan sini ada menggunakan D flip flop ada 4. Nah, untuk pengetahuan kita bersama, karena dari tadi saya menyebut D flip flop, apa sih itu D flip flop? D flip flop sendiri merupakan salah satu rangkaian flip flop yang populer dan banyak dipakai dalam rangkaian dasar memori. Karena fungsi D flip flop yang real dapat menyimpan data 1 bit untuk sementara waktu. Waktu inilah sering disebut dengan delay flip flop atau delatch. Seperti itu. Saya tetap menamakan labelnya dengan nama-nama yang sama dan tetap memakai splitter. Menghadap ke west. Karena tadi dari awal udah ada beberapa sirkuit, udah 4 sirkuit. Kita membuat sirkuit baru, yaitu jam. Ini sirkuit yang terakhir. Sirkuit ini gunakan. Nah, dari sirkuit yang sudah kita buat tadi, kita satukan di sirkuit jam ini. Karena tadi ada beberapa sirkuit. Di sini sirkuit D10 sama D3, D6 kayaknya. D6 itu kita copy, jadi dia ada 2. Terus kita sambungkan dari sirkuit yang paling atas ke sirkuit yang paling bawah. Begitu seterusnya.
Di sini saya menambahkan menggunakan hex digit display. Di sini ada 6. Satunya, yang duanya untuk jam, yang pertama itu untuk jam, dua pertama untuk jam, terus yang kedua dua itu untuk menit, dan yang terakhir itu untuk detik. Saya menggunakan clock di sini. Dan saya sambungkan dengan sirkuit yang paling terakhir. Kemudian saya mencoba. Nah, kita harus klik dulu tik frekuensi itu, mau frekuensinya seberapa cepat. Nah, setelah itu kita di sini sebelumnya saya sudah menjalankannya. Ini karena udah 7 jam, saya lupa ngerekodnya. Di situ sudah bisa makin cepat. Kalau kita nambah frekuensinya, dia semakin cepat. Dan bisa dilihat sendiri itu kabel-kabel dari sirkuit ke sirkuitnya juga menyala dan waktunya terus berputar. Setelah itu saya cuma nambah ini saja tadi, nambah kecepatan saja. Baiklah, seperti itulah hasil dari pembuatan rangkaian detik, menit, dan jam menggunakan aplikasi Logism. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila kurang berkesan dan berkenan di hati teman-teman atau siapapun yang menonton, maafkanlah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan lagi-lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sepertinya saya merasa di sini banyak sekali kekurangannya karena saya hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.